Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amin dari kelas Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester ini pada mata kuliah pengantar akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Uswatun Hasanah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tiga yang saya tahu, tiga pembahasan, yakni buku besar, jurnal umum, raca saldo. Baiklah, apa sih itu akuntansi? Menurut sebagai bahasa bisnis, organisasi bisnis yang disebut perusahaan bahwa menggunakan akuntansi sebagai bahasa untuk memperlancar kegiatan operasional, membuat keputusan bisnis maupun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas manajemen. Akuntansi juga lazim digunakan untuk membandingkan prestasi kerja untuk perusahaan dengan perusahaan lainnya. Baiklah, di sini saya akan langsung masuk ke materi. Di sini saya sedang membuat contoh soal. Baiklah, di sini kita akan mulai transaksi pertama, yaitu Mas Ucok memulai usaha fotokopi dengan modal uang cash yaitu 30 juta. Maka di jurnal umum kita ada di situ 5 kolom, yaitu tanggal, keterangan, res, debit, dan kredit. Pada tanggal 1 2007 2020 keterangannya ini modal, kas modal, kas berada di debit, sedangkan modal berada di kredit. Pada transaksi kedua, yaitu dibelikannya mesin fotokopi seharga 25 juta. Keterangannya yakni perlengkapan kas. Perlengkapan berada di debit, sedangkan kas berada di kredit. Transaksi ketiga, yakni dibayarkannya sewa ruko 1 juta untuk bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Sewa ruko keterangannya kas 1 juta di debit, sewa ruko, sedangkan kas berada di kredit. Dan diselesaikannya borongan fotokopi pemilik Pemda, yakni 1.050.000, 1.500.000, dan terimanya uang tunai 500.000, sisanya di akhir bulan. Sedangkan ini keterangannya ini kas dengan piutang. Kenapa piutang? Karena kita yang mengutangi dia. Kalau kita yang ngutang, yaitu ngutang. Sedangkan kas yakni 500 di debit, sedangkan piutang di debit 1 juta, sedangkan pendapatan 1.500.000. Nah, transaksi berikutnya diberikannya dengan kredit peralatan fotokopi senilai 750, sedangkan itu berada di keterangannya peralatan, ini kredit, sedangkan peralatan berada di debit, kredit berada di kredit. Transaksi berikutnya diselesaikannya borongan dokumen milik Universitas Sriwijaya sebesar 1 juta, sedangkan keterangan kas pendapatan kas berada di debit, sedangkan pendapatan berada di kredit. Berikutnya, Mas Ucok mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 500, yakni keterangannya Free berada di debit, sedangkan kas berada di kredit. Berikutnya, diterima uang komisi penjual kertas dari Mas Deli, yaitu 45.000, berada di kas. Keterangannya pendapatan komisi berada di kredit. Sedangkan transaksi berikutnya yaitu dibayar uang pegawai, yaitu 500.000. Maka keterangannya yaitu beban gaji karyawan berada di debit, sedangkan kas berada di kredit. Dan yang terakhir, diterima sisa pembayaran dari
Pemda pada tanggal 10 Juli transaksi yang sebelumnya yaitu senilai 1 juta, maka kas bertambah di debit dan buku besar. Buku besar adalah setelah bukti transaksi dicatat dalam jurnal. Tahap selanjutnya adalah memindahkan data terhadap jurnal ke dalam perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Tahap ini disebut pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Jurnal dan perkiraan buku besar merupakan proses yang tak terpisahkan dalam pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Baiklah, di sini saya sudah ada contoh soalnya. Yang tadi pada tanggal 1 Mas Ucap memulai usaha fotokopi dengan mensetorkan uangnya sebesar 30 juta, yaitu ini yang modal tadi berada di debit, sedangkan saldonya berada di debit 30 juta. Dan transaksi kedua yakni dibelikannya fotokopi seharga 25 juta, maka bertambah di kredit berkurang dan di debit sisanya 5 juta. Terus di hari ketiga dibayarkan sewa ruko 1 juta untuk 2 bulan ke depan, yaitu di kredit transaksi yang saldo berada di debit, yaitu tanggal 17 diselesaikannya borongan milik Universitas Sriwijaya sebesar 1 juta rupiah. Dan tanggal 18 Mas Ucap mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5.500.000, yang artinya ada di kredit kurang, sedangkan di debit 5 juta, tinggal 5 juta. Dibayarkannya uang pegawai itu berada di kredit, sedangkan uangnya di saldo normal berada di debit, tinggal 5 juta. Diterima sisa pembayaran dari Pemda pada tanggal 10 Juli senilai 1 juta, yaitu 5.545.000 seluruh total saldo. Baiklah, di sini saya sudah menyelesaikan sini, yaitu perlengkapan pada tanggal 3. Perlengkapan berada di debit, saldo umum berada di saldo normal berada di debit, sewa ruko berada di debit, sedangkan saldo normal berada di debit. Tanggal 6 peralatan berada di debit, saldo normal berada di debit. Tanggal 6 utang di Pemda tadi berada di kredit, sedangkan saldo normal berada di kredit. Pendapatan usaha yaitu pada tanggal 10 diselesaikannya borongan fotokopi milik Pemda 1 juta rupiah dan terima uang tunai seharga 500.000. Tanggal 7 diselesaikan borongan milik Universitas Sriwijaya sebesar 1 juta, yaitu bertambah di debit, sedangkan saldo normal bertambah di kredit. Free tanggal 18 Mas Ucap mengambil uang untuk keperluan pribadi berada di debit, sedangkan saldo normal berada di debit. Pendapatan komisi pada tanggal 22 diterimanya uang komisi penjual kertas dari Mas Deli 45.000 ada di kredit, sedangkan saldo normal berada di kredit. Beban gaji
beban gaji berada di debit, sedangkan saldo normal berada di debit. Piutang berada di debit, dan pada tanggal 30 transaksi akhir pas dibayarnya berada di kredit, dan yang bertambah berada di debit. Dan berikutnya ya ini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Baiklah, berikut neraca saldo. Neraca saldo adalah salah satu aspek adanya sistem pembukuan perpasangan adalah bahwa untuk setiap transaksi jumlah debit dan jumlah kredit dalam rekening harus selalu sama. Setelah semua catatan normal pindah bukukan ke dalam buku besar. Setiap perkiraan dalam buku besar mempunyai saldo masing-masing, dan berdasarkan saldo masing-masing perkiraan tersebut bisa disusun saldo tersebut dalam suatu formulir atau daftar yang disebut neraca saldo. Baiklah, di sini saya sudah ada di neraca saldo, contoh soal yang saya buat. Baiklah, di sini kas pada buku besar yaitu berada di debit 5.545.000, sedangkan peralatan berada di debit 25 juta, sedangkan sewa ruko 1 juta berada di debit juga, peralatan berada di debit juga, utang berada di kredit, pendapatan berada di kredit, pendapatan dapat di kredit juga, flip berada di debit, pendapatan komisi 45.000 berada di kredit, beban gaji 500.000 berada di debit, utang berada di debit 1 juta, sedangkan modal berada di kredit 30. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.